Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reskiani. Saya berasal dari kelompok 2 bersama dengan teman kelompok saya yaitu Fitra Ramadhani. Di sini kami akan membahas tentang administrasi dasar perpajakan, NPWP, dan NPPKP. Di dalam administrasi dasar perpajakan, kita akan menemui yang namanya tahun pajak. Jadi, kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan tahun pajak dan bagaimana cara menentukan tahun pajak. Jadi, tahun pajak sendiri adalah jangka waktu 1 tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. Selanjutnya yaitu cara menentukan tahun pajak. Jadi cara untuk menentukan tahun pajak itu ada dua. Yang pertama yaitu tahun pajak sama dengan tahun takwim atau tahun kalender. Yang kedua yaitu tahun pajak tidak sama dengan tahun takwim atau tahun kalender. Jadi yang pertama kita akan membahas tentang tahun pajak sama dengan tahun kalender. Misalnya, pembukuan dimulai pada 1 Januari 2018 dan berakhir pada 31 Desember 2018. Maka, tahun pajak tersebut disebut sebagai tahun pajak 2018 karena ia mulai pada 1 Januari dan berakhir pada 31 Desember pada tahun yang sama. Selanjutnya, yang kedua, kita akan membahas tentang tahun pajak tidak sama dengan tahun kalender atau tahun takwim. Contoh yang pertama, misalnya pembukuan dimulai pada 1 Juli 2018 dan berakhir pada 30 Juni 2019. Maka tahun pajaknya disebut dengan tahun pajak 2018 karena 6 bulan pertama jatuh di tahun 2018. Contoh yang kedua, misalnya pembukuan dimulai pada 1 April 2018 dan berakhir pada 31 Maret 2019, maka tahun pajaknya disebut sebagai tahun pajak 2018 karena lebih dari 6 bulan jatuh di tahun 2018. Contoh yang ketiga yaitu misalnya pembukuan dimulai pada 1 Oktober 2018 dan berakhir pada 30 September 2019, maka tahun pajaknya disebut sebagai tahun pajak 2019 karena lebih dari 6 bulan jatuh di tahun 2019. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian NPWP dan NPPKP. Jadi, NPWP merupakan singkatan dari nomor pokok wajib pajak. Nomor pokok wajib pajak itu sendiri adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Selanjutnya yaitu pengertian NPPKP. Jadi, NPPKP merupakan singkatan dari nomor pokok pengusaha kena pajak. Nomor pokok pengusaha kena pajak adalah nomor pokok pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya. Itulah penjelasan singkat dari saya. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya yaitu saudari Fitra Ramadhani. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitra Ramadhani. Dari kelompok 2, saya akan membahas materi tentang prosedur dan pembuatan NPWP dan NPPKP. Yang pertama, prosedur tata cara pembuatan NPWP melalui tempat pelayanan terpadu. Calon wajib pajak datang pada KPP, yaitu kantor pelayanan pajak yang wilayah kerjanya sesuai dengan tempat tinggal atau tempat kegiatan usaha. Yang kedua, untuk wajib pajak orang pribadi usahawan. Yang pertama yaitu fotokopi KTP bagi penduduk Indonesia atau fotokopi paspor. Yang kedua, B. Surat keterangan domisili dari pejabat setempat bagi orang asing. Terus yang ketiga untuk wajib pajak badan. A. Fotokopi akte pendirian dan perubahan terakhir atau surat keterangan penunjukan dari kantor pusat bentuk usaha tetap atau BUT. B.
fotokopi KTP bagi penduduk Indonesia atau fotokopi paspor bagi orang asing sebagai penanggung jawab. C. Fotokopi NPWP pimpinan atau penanggung jawab badan. Yang keempat, untuk wajib pajak bendaharawan baik sebagai pemungut atau pemotong. Caranya itu A. Fotokopi KTP bendaharawan. B. Fotokopi surat penunjukan sebagai bendaharawan. D. Kemudian data wajib pajak dimasukkan ke dalam sistem komputer yang terdapat tempat pelayanan terpadu. Setelah itu wajib pajak memberikan surat keterangan terdaftar atau SKT sementara. Kartu NPWP, SKT, SPPKP diterbitkan secara bersamaan paling lama 3 hari kerja berikutnya setelah permohonan pendaftaran dan pelaporan beserta persyaratannya diterima secara lengkap. Terus yang kedua, proses pembuatan dan pemberian NPWP melalui tempat pelayanan terpadu atau TPT. Prosedur pendaftaran dan pembuatan NPWP bisa dilaksanakan secara langsung lewat tempat pelayanan terpadu. Di KPP pertama Yogyakarta, wajib pajak cukup mengisi data-data pribadi seperti SIM, KTP, paspor untuk bisa mendapatkan NPWP. Yang ketiga yaitu proses pendaftaran NPWP melalui aplikasi atau sistem e-registration. Wajib pajak membuka situs Direktorat Jenderal Pajak dengan alamat www.pajak.go.id. B. Wajib pajak memilih menu sistem e-registration dan membuka account baru. Kemudian login ke sistem e-registration dengan mengisi username dan password yang telah dibuat. C. Wajib pajak mengisi dan mengirimkan formulir permohonan dengan lengkap dan benar melalui aplikasi e-registration. D. Setelah mengisi dan mengirimkan formulir permohonan, wajib pajak harus mengirimkan dokumen yang disyaratkan ke KPP. Untuk proses pendaftaran NPWP melalui aplikasi atau sistem e-registration dapat dilihat selanjutnya di alamat www.pajak.go.id. Yang keempat, prosedur pembuatan NPPKP. Permohonan pengukuhan sebagai perusahaan kena pajak atau PKP disampaikan dengan mengisi formulir pengukuhan pengusaha kena pajak dan melengkapi dokumen persyaratan. Selanjutnya saya akan membahas tentang materi penghapusan NPWP dan NPPKP. Penghapusan NPWP dilakukan baik melalui permohonan wajib pajak WP atau penghapusan secara jabatan. Penghapusan dilakukan terhadap WP yang sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Dasar hukum penghapusan NPWP mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011, Permenko Nomor 17 PMK 03 2013. Diperjelas dengan Peraturan Dirjen Pajak Nomor per 20 PJ 2013 dan SOP Nomor KPP 30 0025, KPP 30 0114 dan KPP 50 0059. Penghapusan NPWP dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan atau hasil verifikasi. Penghapusan NPWP berdasarkan hasil verifikasi dilakukan terhadap WP orang pribadi yang telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan. WP bendahara pemerintah yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai WP karena yang bersangkutan sudah tidak lagi melakukan pembayaran. WP orang pribadi yang telah meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. WP yang memiliki lebih dari 1 NPWP untuk menunjukkan NPWP yang dapat digunakan sebagai sarana administratif dalam pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban pajak dan lain-lain. Saya akan membahas tentang materi terakhir yaitu sanksi perpajakan. 1. Sanksi administrasi. Sanksi administrasi perpajakan terdiri dari sanksi denda, sanksi bunga, dan sanksi kenaikan.
Sanksi tersebut dikenakan untuk berbagai jenis pelanggaran aturan. Yang kedua yaitu sanksi pidana. Sanksi ini merupakan jenis sanksi terberat dalam dunia perpajakan. Biasanya sanksi pidana dikenakan bila wajib pajak melakukan pelanggaran berat yang menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dan dilakukan lebih dari satu kali. Yang ketiga, sanksi hukum bila wajib pajak terlambat melaporkan SPT. Selain mengatur sanksi bagi wajib pajak yang tidak melakukan pembayaran pajak, Undang-Undang KUP juga membuat sanksi bagi wajib pajak yang tidak melaporkan SPT atau terlambat melaporkan SPT. Sekian materi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.